Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Karena dalam bulan ini, menu pahala disajikan berlipat ganda. Ramadan adalah bulan umatku. Demikian sabda Rasulullah SAW. Selain itu, banyak peristiwa bersejarah yang perlu kita ketahui di balik bulan ini. Dan peristiwa-peristiwa tersebut patut kita putar kembali agar umat Islam dapat belajar dan mengambil hikmah yang pernah terjadi di bulan ini. Peristiwa apa sajakah itu? Tapi sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini terus berkembang. 1. Peristiwa Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, jelas diterangkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hingga mendapat sebutan Syahrul Quran. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai tanggal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Pendapat yang paling masyhur adalah 5 ayat turun pertama kali di Gua Hiro melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah SAW ini sekaligus sebagai pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. 2. Peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan ke Baitul Izzah, yaitu semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa malaikat Jibril secara berangsur kepada Rasulullah SAW. Malam itu adalah malam mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. 3. Perang Badar. Perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang berlangsung. 4. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wafatnya perempuan suci dan agung yang dikenal dengan sebutan Ummu Abiha, ya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wafat pada Selasa, tanggal 3 Ramadan 11 Hijriah, dalam usia 28 tahun. Saat wafat, Fatimah meninggalkan Hasan yang masih berusia 7 tahun, Husain yang masih 6 tahun, Zainab 5 tahun, dan Ummi Kulthum yang baru saja memasuki usia 3 tahun. 5. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Sayyidah Ruqayyah. 6. Wafatnya Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslim, Sayyidah Khadijah kemudian sakit. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. Beliau dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun atau disebut Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la. Tahun itu pula Rasulullah ditinggalkan paman tercinta Abu Thalib, sehingga tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. 7. Wafatnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Ternyata, pada tanggal 17 Ramadan, selain pertama kali Al-Quran turun, ada peristiwa Perang Badar. Wafat Ummul Mukminin juga terjadi pada malam 17 Ramadan. Ketika itu, Sayyidah Aisyah berusia 67 tahun. Ia jatuh sakit pada Ramadan 58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada 58 Hijriah, malam 17 Ramadan setelah sholat witir, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Seluruh umat Islam pada saat itu sungguh berduka cita. Ia adalah sosok istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan yang paling banyak mengetahui kehidupan dan teladan Rasulullah SAW. 8. Wafatnya Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah dibunuh oleh Ibnu Maljam, seorang Khawarij yang bersekongkol dengan 2 orang temannya, Al-Buraq bin Abdillah dan Amru bin Abi Bakar At-Tamimi. Masing-masing berikrar untuk membunuh Ali bin Abi Thalib.
Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Mereka mengikat perjanjian untuk tidak mundur atau terbunuh. Mereka sepakat untuk melakukannya pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian Ibnu Maljam pun menuju Kufah. Di sana, dia memulai rencananya dengan mengajak dua orang yang tersakiti akibat peperangan Nahrawan. Ketiganya sudah siap menghadang Sayyidina Ali saat akan membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ketika Ibnu Muljam menebas Sayyidina Ali, ia berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali." Ia membaca firman Allah Quran Surat Al-Baqarah 207. Sayyidina Ali wafat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah atau 66 Masehi pada usia 59 tahun. Jenazah beliau dimandikan oleh kedua putranya dibantu dengan Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan putra tertua Al-Hasan. Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah. Karena kekhawatiran kaum Khawarij akan membongkar makam beliau, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad As-Shadiq yang berkata, jenazah Ali disolatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tepatnya sengaja dirahasiakan, namun yang pasti di dekat gedung Imarah atau istana kepresidenan. 9. Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, bulan Ramadan lebih dari sekedar istimewa, karena bulan Ramadan menjadi saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dimulai dari pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan, Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Hingga saat itu, hari Jumat, 17 Agustus 1945, tepat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Selama persiapan menuju kemerdekaan, Insinyur Soekarno meminta rekomendasi dari beberapa ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama. Sahabat Nihan, tak salah untuk kita berusaha khusus beribadah di bulan suci ini, di mana pesta raya pahala sedang dilipat gandakan. Namun, tak ada salahnya kita sebagai umat Islam Indonesia tahu peristiwa apa saja yang ada di dalam bulanan agung ini, sambil mengulik dan belajar kembali sejarah yang ada di balik peristiwa tersebut, tentu diiringi dengan mengambil hikmah di baliknya. Kata Bung Karno bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Wallahu a'lam.